seorang pemimpin gitu. Ada nggak contoh kalau pemimpin yang punya kekayaan yang besar justru gagal dalam pembangunan? Ya, terlepas kita bicara tentang Bu Sherly. Ya, kalau saya menerawang dan menyusuri dia punya jejak kurikulum, terutama pendidikan. Beliau itu bukan orang sembarangan sebenarnya. Cerdas ya? Cerdas. Cantik, cerdas lagi. Ya, semua dia punya. Bukan saja itu. Talenta di kepalanya dengan hati nuraninya itu sejalan. Kita lihat dalam setiap program. Pertama, dia lulusan salah satu universitas swasta terbaik di Surabaya. S2-nya Holland University. Wih. Iya kan? Kemudian selama memimpin suaminya, dia magang sebenarnya. Tanda kutip ya. Setelah peristiwa terjadi itu, dia sudah melihat. Jadi soft skill, kemudian hereditas politik itu sudah muncul sebenarnya. Jadi saya menganggap setelah dia dikatakan bahwa gubernur terkaya, saya tidak terlalu kaget. Kenapa? Pertama, memang sebelumnya dia tidak punya ambisi untuk jadi gubernur gitu. Berarti ini ada harta atau usaha yang dilakukan oleh suami sebelumnya gitu. Dan saya melihat ada juga orang melakukan seperti itu, tapi satu, soft skill, leadership. Dia bukan, walaupun dia kelompok-kelompok, tapi dia masuk di jaringan KAHMI. KAHMI itu kurs mahasiswa. Kalau saya lihat datanya ya dari AMI gitu, dia masuk. Jadi pluralisme yang dilakukan dalam berinteraksi, membentuk karakter, membentuk leadership, kemudian membentuk dia punya decision maker, mengambil keputusan. Kita tidak perlu ragukan lagi. Kira-kira cocok nggak dia jadi gubernur? Kalau saya kemarin pernah bikin konten ya. Ya. Membayangkan kalau misalkan ditukar nih gubernur Sulsel ke Maluku Utara, Maluku Sherly ke Sulsel, kira-kira bisa nggak dia pimpin Sulsel? Dengan kondisi masyarakat kita yang sangat jangankan jadi gubernur, menteri pun juga bisa. Tapi dia harus berjenjang. Ya, dia harus selesaikan dulu bagaimana mengelola pemerintahan. Dulu Pak Harto mau mengangkat menteri dalam negeri, memang dari polisi dan dari tentara, tapi dia sudah track recordnya menjadi memimpin memimpin daerah itu sudah ada, sudah jadi gubernur. Kebayang nggak kalau misalkan zaman Orde Baru ya, misalkan orang jadi gubernur, presiden nanti langsung tunjuk aja orang gitu. Misal Sherly, kamu jadi gubernur Sulsel aja. Saya kira yang bisa gitu. Enggak bisa kalau saya ya, karena kita ini ada juga menyangkut tentang keterwakilan. Saya masih ingat Manuel Kasaipo. Ya, salah seorang penulis, penanggung jawab Kompas, ya. Dia penulis, dia intelektual, dia keterwakilan juga yang penting dalam negara kesatuan Republik ini. Ada Papua, dari Ambon, dan itu yang dilakukan oleh beberapa presiden sebelumnya, terutama Pak Harto gitu. Nah, bukan berarti banyak uang, ya banyak uang sekian triliun kita sumbang kepada presiden terpilih, kemudian kita tidak tahu siapa 5 orang yang diusulkan, tidak punya soft skill, tidak mungkin lah dia punya kapasitas hanya bupati mau jadi menteri. Nah, ini semua the right man, the right place. Berarti di mata Pak Hasrullah bahwa Sherly ini jadi gubernur terlepas daripada ada kejadiannya. Yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun. Ini karena memang pilihan rakyat, pilihan para politisi atau pilihan para rakyat. Sebagai orang komunikasi dan mengajarkan tentang media sosial, dia punya rating, dia punya follower di TikTok dengan cukup meyakinkan ya. Itu data yang saya sempat lihat dibandingkan dengan gubernur yang sebawah itu. Sulsel tidak nyampe dia, 5 kali baru sampai dia punya. Tidak usah sebut angkanya, 5 kali lah. Artinya saya melihat seperti ini. Jadi memang Sulawesi, Maluku Utara memang ditakdirkan Sherly jadi apa ya? Kalau kita percaya kepada Yang Maha Kuasa ya, ditakdirkan gitu untuk menjadi gubernur yang punya kapasitas melanjutkan kepemimpinan suaminya gitu. Jadi bukan orang dipilih menjadi menteri, menjadi gubernur, jadi wali kota hanya karena berdasarkan dukungan partai, kemudian tidak dukungan uang, tapi tidak melihat karena sesuatu kepemimpinan itu
Satu yang utama buat saya, studi, sekolah dengan leadership. Kemudian ditunjang dengan social pengalaman, apakah dia dari organisasi MKGI, kemudian dari AMI, dari PMI, nggak ada masalah. Tapi itu salah satu cara menapis. Bisa saya bayangkan kalau ada gubernur, bupati baru dilantik, tidak bisa menghadapi massa, tidak bisa berbicara dengan baik, nanti kira-kira jalan Menghindar terus malah. oh ya, malah menghindar gitu. Bahkan saya melihat itu terjadi tidak hanya di beberapa tempat, di seluruh Indonesia juga seperti itu, karena semua barter politik itu dengan uang. Ya. Sebaliknya ada nggak pemimpinan kekayaan biasa bisa lebih efektif dalam pemerintah? Memang ini saya setuju dengan kalau dikembalikan ke DPR. Gubernur ya. Ya, gubernur. Ya, begitu juga kalau bupati. Kita bisa lihat. Kalau saya nggak setuju kalau bupati. Oh ya, enggak apa-apa. Saya hanya melihat kenapa namanya di Undang-Undang Dasar 40 dikembalikan kepada parlemen yang memang punya hak untuk memilih gitu. Tapi kan pemilihan kepala daerah yang milih kan rakyat. Ya, betul. Tapi ada kan sistem keterwakilan dan itu disahkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya berarti musyawarah mufakat. Undang-undang pemilu mesti dirubah lagi dong. Ya. Saya terlepas dari itu adalah paradoks. Ya. Paradoks pilihan-pilihan, tapi setelah kita lihat realitas, kenapa kita tidak meninjau ulang? Kalau kita pilih saja negara ini terlalu banyak gimmicknya. Gimana, Anda setuju nggak kalau misalnya gitu saya bilang? Ya bisa saja seperti itu yang nampak sekarang gitu. Amerika udah ratusan tahun berdemokrasi. Indonesia baru berapa reformasi? Belum mencapai 30 tahun malah. Kita ini belum apa-apa nggak cocok, beda rezim ganti lagi. Terus kapan enaknya kalau begini? Bagaimana tidak diganti kalau para pembantu pemerintahan yang dipercayakan tidak seperti yang diinginkan? Semua berdasarkan berapa banyak setoran, bagaimana ke partai, bagaimana mengenakan pimpinan partai, dan juga menerima akomodasi terhadap kepentingan orang lain gitu. Yang punya uang gitu, yang punya mau baik investasi maupun tambang gitu. Kita bergeser ke dampak nyata sekarang. Ya. Bagaimana sebenarnya hubungan antara latar belakang ekonomi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan dan pembangunan daerah? Pertanyaannya adalah, apakah pemimpin yang memiliki kekayaan besar cenderung lebih berani mengambil keputusan strategis? Kalau itu saya sependapat. Shirley berani ya? Ya. Bukan saja saat itu, beberapa pemimpin yang ada di Sulsel yang sudah punya jabatan, nama baik. Ya, uang itu tidak hanya nama baik, kemampuan, kapasitas, integritas. Itu semua sosial kapital yang ditanamkan, sehingga kalau memang itu pemilu dilakukan secara serentak dengan sistem one man one vote, saya kira memang agak susah diterapkan seperti itu. Maka ide untuk mengembalikan, maaf, saya tim ahli DPR Sulsel sudah hampir 7 tahun, dan saya menganggap kalau hanya DPR kita fungsi-fungsi yudikatif, legislatif, kemudian yang biasa saja itu. Tapi kalau dia difungsikan, bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak partai, dan itu juga akan minimal dalam pertarungan itu kita bisa tahu. Tapi kalau berdasarkan juragan, setoran, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi menteri, siapa yang akan dan itulah yang terjadi selama ini. Jangan ngatur kalau bukan donatur. Ya. Ya kan? Mau di apa? Tapi ini bisa saja regulasi ini kalau saya harus ditinjau ulang. Kalau mau mendapatkan pemimpin yang buktinya aja. Sulsel sudah mau ada Amiruddin, ada Malama, siapa lagi? Ya, ada beberapa sebelum Basri Palaguna, kemudian ada Amin Sam, ya, terlepas Pak Sahrul juga ada sesuatu yang menghadapi dia. Tapi dari segi kapasitas orang tidak ragukan. Kenapa Anda nggak sebut Sudirman Sulaiman? Sementara berjalan. Bagaimana saya mau kasih evaluasi membandingkan yang sementara jalan? Ya. Artinya biar kita evaluasi pada saat
selesai kepemimpinan beliau. Dan di situ akan dinilai gitu. Tidak hanya dinilai oleh anggota yang punya hak politik di DPR. Masyarakat akan melihat. Ingat, sekarang media sosial luar biasa. Dengan teori yang selalu saya bilang. Ada algoritma, filter bubble, ada satu echo chamber. Begitu, maaf, kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak seide dengan gagasan yang ada di masyarakat kita, itu mudah diviralkan. Ya, itu kerjaan saya. Saya kira kerjaan kita semua. Tapi kan sekarang orang hanya punya handphone, kemudian ambil sesuatu gambar, ya itulah yang terjadi. Iya. Ya. Apakah mereka lebih kuat dalam membangun jaringan investasi? Ibu Shirley. Ya, dengan bahwa punya kekayaan besar, cenderung lebih berani mengambil keputusan strategis, dan mereka juga lebih kuat dalam membangun jaringan investasi. Saya kira dari segi pendidikan punya jaringan ya. Orang sekolah di Jepang itu Jepang dan Belanda ke Amerika itu kan punya jaringan. Sayang ya, saya nggak kalau orang seperti Sheryl ini cuma jadi gubernur di provinsi Maluku Utara. Kenapa bukan dididik di misal DKI kayak Jawa Barat kayak Jawa Timur gitu kan? Ya namanya juga harus tangga ya, mematangkan. Ya namanya perempuan, tentu kadang-kadang emosional juga muncul. Mungkin dengan dia belajar 5 tahun, ya 5 tahun, ya setelah itu naik. Kenapa tidak? Ya. Mewakil keterwakilan perempuan, ya orangnya kita anggap sekarang punya dukungan yang cukup besar di media sosial. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi, kita lihat integritasnya tidak seperti yang lain gitu. Masih on the track gitu yang kita lihat gitu. Di Nusa Timur ya. Ya. Apakah kekayaan pemimpin bisa mempercepat pembangunan atau justru tidak relevan? Itu tergantung dari ide dan gagasan. Ide dan gagasan mau dibawa kemana, karena dia sebagai nakoda menentukan arah angin mau kemana, arah perahu mau kemana, arah kapal mau kemana. Sulsel, kalau menurut Pak Hasrullah ini sudah sesuai nggak dengan? Saya no comment. Kenapa? Saya no comment karena saya paling banyak mengkritik beliau selama ini gitu. Iya. Terutama pada saat angket. Saya beri dia kesempatan, kemudian ya kita lihatlah apakah janji-janji kampanye yang diukur. Saya dulu waktu Pak Nurdin sebelum naik itu laporan anunya ada sama saya semua, apa janji-janji politik. Kan gampang sekali dievaluasi. Kalau ini ya kita lihatlah nanti. Apakah tantangan yang diberikan, karena begini, untuk mengetahui kapasitas orang, beri dia palagang. Disitulah dia nampakkan. Ya kalau Bu Shirley kembali kepada Ibu Shirley, dia sudah magang sama suaminya. Kemudian latar belakang pendidikan oke. Kemudian dari segi kemajemukan terwakili. ya. Ya, ini yang sebenarnya. Makanya seperti yang dikatakan Ustaz Dasaat, dia mau dekat dulu dengan Bu Shirley karena banyak followernya gitu, banyak pendukungnya, banyak yang berminat ke situ gitu. Jadi saya menganggap karena dia berusaha membranding dirinya, ya personal brandingnya bagus, itu tidak dibuat-buat dengan alam. Murni ya. Ya, lihat coba di acaranya bicara, asik gitu. Walaupun kadang-kadang tapi itulah saya kira branding itu adalah murni, yang tidak dibuat-buat gitu. Zona sosial politiknya kuat sekali. Oh sangat kuat kalau saya gitu. Apalagi perempuan semua tuh kemarin. Wah, makanya kalau kita lihat di KKSS. Iya habis lah. Karena saya menganggap dia jadi bintang di situ. Bukan saja di Sulsel, pertemuan gubernur di istana luar biasa. Sorotan kamera, sorotan media. Ya padahal ya terlepas ya kekurangan yang dimiliki, tapi apa yang dia nampakkan dalam bentuk postur tubuh, kemudian bicaranya juga tidak tinggi, masih tetap bisa diresapi oleh masyarakat. Ini enak sekali gitu. Kan kadang-kadang orang pintar seperti kita ini ya, kadang-kadang lupa siapa audiens kita gitu. Nah inilah karena dia berasal dari bawah. Kalau kita lihat kan dia asal dari mana? Dari Takalar ya. Orang tuanya dari penjual emas ya. Itu kan dari bawah. Dan dia ingat sejarah. Ada kan orang sudah naik lupa sejarah? Bukan dia ingat sejarah, bahkan ada yang merubah sejarah.
Oke, selain kepemimpinan ada satu hal penting. Bagaimana kepala daerah berkomunikasi baik ke publik maupun ke pemerintah pusat? Pertanyaannya adalah seberapa penting kemampuan komunikasi bagi seorang gubernur dibanding kekayaan dan juga ataupun kekuasaannya? Kalau saya sih komunikasi buat pemimpin bagaikan peluru panas. Gitu kan? Kenapa? Kalau dia mampu menembakkan intonasi yang sesuai dengan wanita sebagai ladies ya, kemudian kemampuan dia mengolah kata ya, kemudian bagaimana mempersuasi, itu dimiliki oleh Shirley. Tidak dibuat-buat dan alami kalau dia bicara, dan itu yang disuka. Orang kan kalau sudah pidato, ini kan agak ya. Dulu kita larinya ke KDM ya, sekarang kok ke Shirley ya? Ya. Beralih ke Shirley ya berarti ya? Sekarang bandul kamera media sosial larinya ke situ sekarang. Shirley ya? Shirley. Nah ini kita berharap ini juga harus kita ketahui ada pemimpin wanita. Selama ini wanita dilihat beranda belakang. Nah dia maju sebagai leader. Ada juga kita punya pemimpin dari Jawa Timur, Khofifah Parawansa. Ya, tapi pola komunikasi yang begitu merakyat, ya, bicara apa adanya, ya, walaupun dia lulusan luar negeri loh, dan sekolah betulan. Dan suaminya orang-orang hebat. Orang hebat. Di Takalar. Nah, kemudian yang lebih penting lagi buat saya, inilah pendidikan keluarga, termasuk Shirley, termasuk Khofifah, yang berusaha memang dalam lingkungan keluarga itu diterapkan. Walaupun dia dari Jawa Timur, tapi kawin dengan keturunan Parawansa, akhirnya coba kita lihat, sakit pun juga, orang tuanya meninggal, dia tetap berkunjung pada Lebaran. Itu yang luar biasa Khofifah. Jadi saya menganggap Sri Kandi yang disebutkan tadi ini, saya kira salah satu mewakili masing-masing khas yang dia miliki gitu. Apakah pemimpin yang kaya cenderung lebih aman secara komunikasi atau justru kurang responsif? Kalau saya bukan kekayaan pertama, leadership. Tapi kenyataan saya tahu. Uang sekarang. Saya tahu. Tapi kalau saya disuruh pilih supaya ya uang kan semua segala-galanya ya bisa digerakkan. Tanpa uang nggak ada. Ya tanpa uang saya mengerti. Susah. Tapi kalau saya ditanya tentang Shirley, walaupun dia punya uang, kita lihat aja. Pernah nggak menghambur-hamburkan uang? Nggak. Nggak norak. Bagi-bagi duit. Iya, saya menganggap dia kaya, ada uang, apa yang dilakukan? Komunikasi dua arah, dengan kasih sayang, dengan dengan cara yang halus, dengan menghargai budayanya, tidak mengangkat suaranya diangkat ke atas, bicara seperti apa adanya. Tapi kalau dia pada saat dia tegas, kita lihat juga. Ya, dia mampu menempatkan komunikasi sosial, baik itu kepada masyarakat, kepada pejabat, kepada siapapun juga, mampu menanamkan komunikasi empati. Ya. Sehingga orang yang ada di sekeliling dia terhipnotis. Nah, itu senjata yang dimiliki Shirley sekarang. Ya, bagaimana strategi menjual daerah ke pusat? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana? Bagaimana strategi menjual daerah ke pusat? Ya, pertama. Ini yang penting, Pak. Kembali ke situ kalau saya. Kalau saya nomor 2. Tapi kalau kita punya leadership, punya program yang bagus, kita bisa kerjasama dengan pemerintah siapapun juga. Tidak hanya dalam negeri. Orang yang punya wawasan ke luar negeri, ya karena saya biasa bawa mahasiswa KKN sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Jepang, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand. Ya, ini menunjukkan ada wawasan keterbukaan. Nah, kalau dia nanti pejabat baru ke luar negeri, kaget dia. Wah, enak juga. Inilah yang kami lakukan ketika diberi amanah sebagai kepala KKN 8 tahun di Unhal. Ya, KKN internasional itu menjadi membuka wawasan. Oh, begitu ya kalau Jepang ya. Oh, begitu ya ada istilah. Oh, begitu kebersihan di sana. Datang di Afrika Selatan. Oh, kenapa dihargai sekali di sana? Saya Yusuf gitu. Sampai ke Thailand, tidak seperti betul dia adalah serumpun dengan kita. Ternyata dia lebih giat. Oh, korupsinya tidak seperti kita gitu. Ini semua, jadi soft skill itu harus dilatih dan didapatkan. Ya. Apakah faktor personal branding lebih menentukan daripada kapasitas teknis? Saya kira dua-duanya.
Kalau saya sebagai orang komunikasi. Kalau saya dulu, Jadi harus kapasitas dulu. kapasitas. Kapasitas itu akan ikut dengan sendirinya. Biar bagaimana, kalau rendah dia punya otak. Maaf, rendah dia punya skill. Rendah dia punya latihan kepemimpinan. Orang sampai intermediate, sampai advance, Dia baru dia baru mau basic training. Nggak bisa, tidak level. Ya, ada orang yang memang ya dilatih, dan itu sebenarnya kepemimpinan juga tidak karena hereditas ya, tetapi juga adalah kemampuan untuk beradaptasi dan ikut di beberapa tempat melihat bagaimana memimpin dengan baik itu. Oke. Dalam konteks Indonesia Timur, siapa yang lebih berhasil? Yang kuat komunikasi atau yang kuat modal? Ya, ini memang kalau saya pertama yang pertama saya ya Komunikasi. komunikasi kalau saya. Kenapa? Bahasa, himbauan, cara pandang kita menyampaikan seseorang, orang tergerak, Pak. Kalau uang terlalu banyak, apa yang Bagi-bagi duit gitu ya. Orang makanya mindset itu harus dirubah. Makanya harus ditahu ini sekolahnya di mana ini. Ya. Ya, cukup Gibran jadi contoh kasus. Ya. Di mana ini? Oke. Memang di Singapura apa kursus atau tidak? Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau saya memang makanya di mana-mana ketika kita melamar, ijazah yang dilihat. Berapa IP-nya, Pak? Berapa indeks prestasinya? Memang tidak, kadang-kadang tidak seiring, karena di kampus itu ada orang mau jadi ilmuwan, ada orang mau jadi pemimpin, ada menjadi birokrat, ada menjadi pegawai biasa. Makanya cuma orang yang kita lihat selama ini, kalau mau lihat adalah kalau memang dia aktivis, Pak. Saya yakin dimanapun dia ditempatkan akan mewarnai. Apakah di birokrat, apakah menjadi pemimpin perusahaan, apakah jadi politisi, apakah menjadi seorang yang dipercaya untuk menjadi termasuk ketua RW, RT, sebagai ketua yayasan. ada dokter. Ada dokter gitu. Karena itu tidak didapatkan di sekolah, di soft skill itu gitu. Jadi kalau hanya oke lah, memang banyak orang pintar betul, tapi ketika diberi masalah, meminta untuk bagaimana memecahkan problem solver itu, dia tidak bisa, dia tidak menghadapi massa yang mengamuk. Itu tidak bisa dipelajari di teks, tidak bisa dipelajari di video. Itu karena kemampuan leadership, kematangan emosional. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau kita dicerca sebagai pemimpin, kan kita harus terima. Jangan dikritik, di apa? Jangan menghindar dong. Oh iya. Ada demo lari. Gimana tuh? Jadi saya sebenarnya ya saya juga syukur juga sih, selalu biasa mengkritik orang walaupun rumah sudah dibakar, tidak apa-apa gitu. Tapi itu Tahun berapa dulu dibakar? 2007 Itu buku Pak Hasrullah habis semua. 400 judul. Buku, kemudian beberapa hasil penelitian. Kemudian tapi memang orangnya tidak di dalam ya. Jadi hasil temuan polisi ada solar. Kenapa solar? Kalau solar lambat cara pembakarannya. Kalau tidak habis ini perdos. Jadi berharap buku yang dibakar, tapi kan bukan isi otak Anda yang terbakar. Oh ya. Makanya sampai sekarang saya punya buku 15-16 lah. Mudah-mudahan doanya bisa menjadi dosen yang paripurna nanti. Mudah-mudahan Pak Hasrullah bisa, orang-orang Pak Hasrullah ini kok saya lihat, maaf ya, kok kurang dikasih dapat ruang di Unhas, kenapa? Tidak, kami sudah lewat umur, lebih dari 60. Tapi saya pernah jadi WD3, kemudian pernah jadi sekretaris rektor. Atau mungkin karena Anda nggak punya uang untuk bayar. Saya kadang-kadang lebih yang halal saja, karena saya ini remaja masjid. Sejak remaja sudah bisa membedakan mana haram, mana halal gitu. Dan mana yang berkah? Yang berkah yang ada sekarang gitu. Berarti kalau saya boleh mengambil suatu kesimpulan, ketika saya tadi bilang Pak Hasrullah karena nggak punya uang mau setoran ke kampus, ke Unas, makanya ngapain saya bayar? Berarti memang ada juga yang begitu ya? Saya enggak bisa, saya enggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab. Saya hanya bisa arahkan saja ya. Ya, karena ya saya ini kan sudah berapa tahun tidak di
punya jabatan struktural lagi. Tapi di mana saya ada jabatan situ? Angkatannya Pak Hasrullah ada? Masih ada yang punya jabatan struktural? Oh, hampir tidak ada. Sudah nggak ada ya. Karena saya ini sudah 64. Kan di pegawai negeri itu di Unhas, di universitas, kalau sudah lewat 61 hari, enggak bisa lagi. 60 kurang, itu enggak ada masalah gitu. Jadi batasnya 60. Jadi Sherly ini kalau misalkan saya tolong jawab, bisa nggak jadi gubernur Sulsel? Karakter dia? Pasti Sulsel menerima. Tapi apakah tokoh-tokoh politik di Sulsel mau? Saya orang pertama yang akan dukung dia kalau dia mau jadi sini. Saya lebih condong mengatur di tingkat nasional. Oh gitu ya. Ya. Kalau Kita butuh pemimpin wanita. Kalau menteri-menteri apa dia cocok? Ya banyak sih. Ya. Menteri peranan wanita kenapa tidak? Peranan wanita. Artinya begini. Kurang. Anda harus tahu ketertinggalan kita karena kepedulian pemerintah terhadap perempuan. Perempuan banyak tapi menterinya nggak pernah muncul. Iya. Kita nggak tahu. Tapi kalau orang the right man, the right place, kemudian orang yang punya ambisi untuk meningkatkan, saya kira di mana. Tapi bolehlah kalau saya jadi menteri peranan wanita, jadi sedikit kelihatan nih. Sekarang aja ada yang tahu nggak siapa menteri peranan wanita sekarang? Nggak ada yang tahu kan? Tahu, Sherly sudah punya nama dong. Berarti kalau misalnya sesuai itu udah bisa itu. Apapun juga diberi jabatan bisa. Karena saya emansipasi pendidikan wanita perempuan, Mbak. Aduh, ini yang harus Ada nggak kekhawatiran Pak Hasrullah kalau misalkan maaf ya, beberapa kepala daerah yang berusaha untuk bisa secara popularitas, isitas, kinerja juga bagus. Ya kan, karena dikhawatirkan menjadi batu sandungan di Pilpres, ya itu selalu disingkirkan. Sherly kira-kira gimana? Itu persoalan juga buat saya gitu. Khawatir nggak Sherly nanti misalkan dia apa-apain gitu loh? Bisa saja, kenapa tidak? Nah, politik itu juga kadang-kadang begitu. Ridwan Kamil deh. Kan jangankan Ridwan Kamil, kadang-kadang Allah juga memberikan cobaan itu kan bukan karena kita kuat di situ, tapi karena Allah tahu kelemahannya nih orang di perempuan. Nah, kita kasih cobaan dia di perempuan, dia kuat nggak? Tapi begini, prinsip saya begini, untuk mengetahui karakter asli seseorang, beri dia Palagang. Di situ kelihatan, dan dia sudah buktikan di Maluku. Di Palagan itu apa banyak mungkin yang Palagang itu tempat di mana kira-kira untuk mengabdi. Oke. Ya, kenapa? Karena itu sangat penting buat dia, karena sudah terbiasa, ya, apalagi seorang diri, mungkin tidak ada dia pikir lagi, ya, kekayaan sudah ada, popularitas sudah ada, apalagi. Dan saya menganggap kita harus kasih peluang dong, kasih peluang orang yang memang punya sesuatu yang untuk memajukan. Kadang-kadang ya panggung yang diberikan oleh suaminya setelah dia meninggal, ini luar biasa. Ini adalah kalau di Islam ya sunatullahnya itu memang sudah di situ. Dan saya dapat beberapa catatan, dia juga sering ikut di organisasi yang plural, tidak hanya dari agamanya saja gitu. Tapi dia bergabung. Artinya prinsip pluralisme itu kan dalam agama Islam, bagimu agamamu, bagi agamaku gitu. Yang penting kita bekerja dengan ikhlas. Nanti yang Maha Kuasa yang menentukan gitu. Anda terakhir ya Pak Hasrullah. Ya. Banyak yang bilang orang kepala daerah yang terlalu sering muncul di media sosial itu kepala daerah yang lebay. Sepakat dengan? Dia harus belajar tentang teori algoritma. Berarti itu orang yang ngomong nggak paham bubble. Iya itu, termasuk echo chamber. Begitu WMG saya ngomong dengan samping teman-teman komunolog di rumahnya Pak JK, saya pakai teori itu. Teori-teori lama tidak ini. Saya tanya dulu sebagai orang Muslim, Anda bangun subuh itu sholat dulu atau apa dulu? Sebagai seorang yang beriman, harus pergi wudhu kan? Wudhu dulu. Padahal tidak demikian kan? Apa yang kita ambil? Handphone dulu yang pertama gitu. Handphone. Iya, pesan dari mana nih? Iya, pesan. Jadi T menurut N.H. Najib, T itu ada dua. T besar adalah yang Maha Kuasa, Tuhan. T kecil itu adalah handphone.
Telepon, Pak. Mana semua ada di situ. Mulai dari yang baik, mau cari Shirley sekarang popularitasnya berapa, Instagramnya bisa kita lihat. Bagaimana dengan Ridwan Kamil, bagaimana dengan Gibran, bagaimana dengan gubernur kita. Ada semua di situ. Gubernur kita jarang FYP. Ya memang sudah seperti itulah. Artinya Lebih FYP-an saya daripada dia gitu. saya kira ini sebagai orang komunikasi, 3 teori tadi itu di mana-mana saya bicara. Oke. Itulah yang menentukan. Bahkan gerakan kemarin di Jakarta, ya, demo yang dilakukan oleh Ojol, kemudian Nepal, di beberapa negara sebelumnya, itu gerakannya dari mana? Tidak ada yang komando, media sosial. Walaupun sutradara ada di belakang itu, tapi media sosial Bahaya. sekarang kalau ada berbuat sesuatu dan bocor, habis kita. Ya. Habis kita. Nah,